subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Tentunya mudah segala urusannya, mudah rezekinya, dan tentunya mudah untuk mensyukuri hidup ini. Saudara, teman-teman, kenapa ya Allah itu maha kaya? Namanya maha kaya. Tapi kenapa banyak hamba-hambanya? Orang-orang miskin ini banyak ya. Nah, ada apa? Dan kenapa kalau maha kaya tentunya semua akan bisa kaya. Tapi kenyataannya hidup banyak orang yang miskin. Nah, kalau kita kembali kepada hakikatnya bahwa Allah ini juga mau berkehendak. Kalau Allah menghendaki semuanya kaya, pasti kaya. Karena Allah maha kaya. Ya, kekayaan yang diberikan kepada semua manusia, kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang. Karena maha kaya. Nah, makanya kalau diberikan, semua dibuat kaya, ya tidak ada masalah. Ya, tetapi kenapa kalau Tuhan itu maha kaya justru banyak yang miskin? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau hidup karena kita, ya kalau semua ditentukan diri kita, ya semua bisa kaya. Persoalannya kita dihadapkan oleh kehendak Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Allah menghendaki, ya semua bisa. Tapi kalau banyak yang miskin, berarti Allah menghendakinya memang ada orang kaya dan ada orang miskin. Nah, padahal kekayaannya Allah ini luar biasa, bahkan maha kaya. Saudara, nah ini yang saya ingin sampaikan pada saudara, agar kita tidak selalu dalam pola pikir ya, berpikirnya negatif pada Tuhan ya, agar kita ini memahami ya pada hakikatnya kenapa ada orang miskin dan ada orang kaya ya. Gini saudara, hakikatnya hidup manusia ya, kehidupan manusia ini tujuannya bukan ke harta. Tujuan hidup manusia ini bukan menuju harta, bukan harta menjadikan segala-galanya. Nah, kalau tujuan hidup manusia ini semata-mata untuk harta, maka disitulah memang menjadi persoalan. Yang tidak mendapatkan harta banyak, tidak meraih harta banyak, akan merugi, karena harta adalah tujuannya. Tetapi yang mendapatkan harta yang berlimpah, yang jadi orang itu kaya, berarti orang itu berhasil, berarti orang itu sukses dalam tujuan hidupnya. Maka orang-orang kaya lah yang beruntung, yang menang. Ya. Orang-orang miskin yang kalah, orang-orang miskin yang rugi. Tidak seperti itu saudara. Makanya Allah membuat ada orang kaya dan orang miskin ini agar tahu bahwa hidup ini bukan tujuannya ke harta, tapi hidup ini tujuannya kepada Allah, kembali kepada Allah. Artinya di sini bahwa Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Ya, kalau Allah sudah menjadikan segala-galanya dalam hidup manusia, maka yang lain tidak akan menjadi masalah. Sedikit atau banyak itu tidak ada masalah, karena itu bukan tujuannya dan bukan menjadikan segala-galanya. Tetapi begini, yang menjadi pertanyaan, hidup ini di dunia ini kan pada kenyataannya hidup ini kan ditentukan oleh uang, karena semua kebutuhan harus dibayar. Ya, apa yang tidak dibayar dengan uang? Itu memang benar saudara.
hidup di dunia ini dihadapkan pada kenyataan ya bahwa uang ini menentukan. Tetapi ya saudara, kita harus memahami akan ketuhanan. Ya, benar-benar kita ini memahami Tuhan. Kalau kita memahami Tuhan, satu, ya kita yakin ya bahwa Tuhan ini maha segalanya. Ya, kalau maha segalanya ya kita tahulah ya Tuhan ini juga akan merubah ya hidup kita. Ya, banyak kan orang-orang yang dulunya miskin menjadi kaya, yang dulunya kaya menjadi miskin. Ya. Nah, Tuhan ini menyayangi kita. Ya, menyintai kita bahwa hidup manusia ini adalah segala-galanya bagi hidup Tuhan, semua sudah dicurahkan. Nah, disinilah persoalannya ya, kalau kita ini tidak memahaminya. Nah, ketika kita mengalami kekurangan harta, ketika kita mengalami kemiskinan, nah ini Tuhan tetap sayang agar kita bersabar. Ya, dengan kesabaran ini, ya dengan keikhlasan kita harus ikhlas, ya kita harus nerimo legowo, agar dengan keikhlasan kesabaran itu nilai-nilai yang luar biasa yang tidak kalah dengan harta. Ya, harta itu kan nilai ya berharga ya. Nah, keikhlasan kesabaran rasa legowo itu juga punya nilai, itu juga bernilai, bahkan nilainya tidak kalah dengan harta di hadapan Allah ya, hadapan Allah. Sehingga kita ada rasa hubungan ya, kepercayaan kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah ya, kecintaan kita kepada Allah itu wujud ya. Jadi Allah ini membuat manusia miskin itu supaya lebih menyintai kepada Allah. Terus kedua, Allah maha merubah ya, yang kita kecil menjadi besar ya. Ya, dengan bersabarnya kemiskinan ini, kita tidak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus kita ya dimudahkan rezeki kita. Tapi paling tidak kita ini sudah mendapatkan nilai-nilai ya yang luar biasa yang saya sampaikan tadi, rasa ikhlas, rela, menerima, ini luar biasa. Sehingga kita punya kehidupan ya, kehidupan imaterial kita ya, kehidupan yang di dalam nilai-nilai di dalam ini muncul, ini permata yang luar biasa. Kita akan mendapatkan memulai tumbuhnya rasa ikhlas kita, rasa sabar kita. Karena ikhlas, sabaran, rasa nerima ini lebih sebagai apa ya, itu suatu alat, sarana, suatu energi yang mempermudah ya, yang membuat kita dekat kepada Tuhan daripada unsur-unsur yang lain. Nah itulah ya, dengan kita bersabar, ikhlas ya, legowo ya, toh akhirnya itu banyak yang mengalami perubahan. Akhirnya Allah senang, Allah memberi kemudahan-kemudahan di kemudian hari, memberikannya bahkan berlipat-lipat. Karena kenyataannya hidup ya sering kita lihat ya, banyak orang ya yang dulunya miskin akhirnya kaya, yang kaya akhirnya miskin. Terus kedua ya, dengan orang yang mendapatkan harta ya, apakah mereka orang yang berbahagia? Apakah mereka yang beruntung? Belum tentu. Karena itu bukan tujuannya. Buktinya ya, setelah mendapatkan harta banyak ya, harta berlimpah ya, mereka pada titiknya ya, pada puncak kebahagiaannya tidak. Mereka malah banyak ya mengalami persoalan-persoalan
banyak masalah-masalah yang muncul, yang datang, ya karena uang banyak. Akhirnya mereka juga ya kebingungan. Dengan harta yang banyak bingung, ya kesulitan juga banyak, persoalan juga banyak, ya masalahnya semakin banyak. Mereka tuh akhirnya juga menderita, ya akhirnya juga menderita. Nah, harta itu sebenarnya hanya kita lewati. Ya bisa jadi ya dengan umur tertentu kita mengalami harta yang banyak atau sebaliknya harta yang sedikit, ya. Tapi perjalanan ini terus, ya akhirnya kita mengalami lagi yang dulunya ya mengalami sedikit, ya pengalaman mendapatkan harta sedikit, di kemudian hari ya dengan perjalanan yang lebih jauh lagi kita mendapatkan harta yang banyak. Begitupun sebaliknya, tapi kan itu hanya kita lewati semua. Ya, karena itu bukan tujuan. Ya, semua orang pada akhirnya kan hanya melewati, semuanya nggak ada. Ya, makanya banyak orang-orang ini kan karena pola pikirnya bahwa harta ini menjadikan segalanya, menjadi kecintaannya yang membuat pengaruh luar biasa. Dengan harta sedikit mereka susah, dengan harta banyak mereka luar biasa senangnya, ya. Tapi hidup kan bukan karena kita, bukan kita tentukan, ya. Pada akhirnya mereka kalau Tuhan menghendaki hilang habis, mereka akan mengingat-ingat, selalu mengingat-ingat, ya bahwa dulu saya begini, akhirnya stres. Ya, tidak siap menerima keadaan. Manusia pada dasarnya, ya pada umumnya, kebanyakan manusia tidak siap menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi intinya yang jelas begini saudara, ya semua ini kita lewati. Ya harta itu apapun ya kita lewati, yang bukan menjadi tujuan kita itu hanya ada dalam perjalanan kita, dan itu pasti kita lewati saja. Itu kita lewati semua kok. Pada akhirnya kita nggak kembali kepada yang lain. Pada akhirnya kita hanya kembali kepada Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Nah untuk itulah harta, untuk itulah Tuhan harus menjadi segala-galanya ketika kita hidup di dunia ini. Ya, kalau harta sudah menjadikan kalau Tuhan ini sudah menjadikan segala-galanya, ya, sesuatu yang paling besar, sesuatu yang paling istimewa, ya, sesuatu yang paling kita banggakan, ya, sesuatu segala-galanya lah. Berarti yang lain itu tidak ada yang segala-galanya. Berarti yang lain itu ya biasa-biasa saja kan. Sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Nah kalau kita sudah menemukan pemahaman itu, ya kalau kita sudah dalam berpikir seperti itu, kalau kita sudah bisa merasakan, ya bahwa hati kita bisa merasakan seperti itu, hidup ini ya lebih bahagia, lebih tenang. Ya sedikit harta kita senang, banyak harta kita senang. Ya. Kita lebih siap, ya siap dalam segalanya. Toh akhirnya Tuhan sendiri yang merubah, ya. Toh akhirnya semua Tuhan yang mendaki, ya. Nggak mungkin kita mungkin terus, ya. Kalau kita memahami pasti, ya Tuhan selalu merubah keadaan, ya. Karena Allah maha segalanya, Allah juga maha menyintai kita, menyayangi kita. Ya, bahkan sudah ditunjukkan kebenaran yang nyata bahwa semua sudah dicurahkan kepada Allah. Semua ya Allah yang mengaturnya, Allah yang berbuat. Ya, kita tinggal menikmati saja. Apapun kita tinggal menikmati saja. Karena itu hanya sebagai sesuatu yang disiapkan sebagai ya hanya kita lewati supaya hidup kita senang, ya, supaya kita lancar dalam tujuan
hidup kita. Ya, dengan rasa dengan semuanya bisa kita nikmati. Akhirnya dalam perjalanan kita selalu ya hidup ini nikmat. Ya, nikmat itu tidak hanya yang enak-enak saja. Ya, yang gak enak nikmat, dikit nikmat, banyak nikmat. Ya itulah semuanya manusia-manusia yang sudah bisa menemukan tujuan hidupnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.